Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Rehanah dari kelas 11 3B02. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas sistem informasi manajemen. Ini kami akan bahas mockup aplikasi The Kos, yaitu penyewaan kos-kosan. Untuk kelompok kami yaitu ada saya sendiri Alia Rehanah, Agnes Prihatiningsih, dan Priti Fani. Sistem informasi manajemen atau Management Information System adalah suatu perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, lingkungan, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena sistem informasi manajemen digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia. Misalnya, sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Tujuan dari sistem informasi manajemen yaitu memecahkan beragam masalah yang terdapat dalam bisnis meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Keseluruhan sistem yang digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas operasional dalam organisasi. Masuk ke pembahasan yaitu mockup aplikasi The Kos. The Kos adalah mobile app yang dibuat untuk mempermudah pemilik usaha kos-kosan untuk mengatur pembayaran para tenannya dan menampung informasi permintaan servis apabila ada fasilitas kos yang tidak berfungsi. Sehingga pemilik unit bisa membuat appointment ke penyedia jasa servis sesuai dengan yang tenan jadwalkan. Dari sisi user atau tenan pun bisa dengan mudah mengetahui kapan mereka bisa membayar iuran dan bisa tahu kapan mereka harus membayar dan mendapat reminder jika user atau tenan belum melakukan pembayaran. Prosedur sistem berjalan dari aplikasi The Kos ini yaitu karena unit yang disewakan cukup banyak, pemilik kos sulit untuk menagih tenan mana yang sudah waktunya melakukan pembayaran. Yang kedua, proses administrasi masih menggunakan pencatatan buku besar yaitu secara manual. Prosedur sistem usulannya yaitu dibutuhkan suatu sistem informasi administrasi keuangan dan reminder waktu untuk mempermudah pemilik kos untuk mengatur penagihan dan data tenan. Kebutuhan pengguna sistem usulan. Untuk pemilik kos atau admin yaitu pemilik kos atau admin diberikan akses untuk login, kelola transaksi, confirm pembayaran, membuat reminder tagihan ke tenan, membuat appointment untuk service. Dan untuk tenan atau user diberikan akses untuk login, melihat profile, melihat status pembayaran, melakukan pembayaran, dan membuat laporan service and maintenance. Perkenalkan, nama saya Agnes Prihatiningsih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Alia. Selanjutnya saya akan membahas tampilan prototipe web The Kos. Berikut adalah tampilan dari login page The Kos. Dan ini adalah prototipe laman utama untuk admin dari web The Kos. Apabila kita pilih data tenan, berikut adalah prototipe dari data tenan. Terdapat nama, nomor unit, dan nomor telepon dari tenan atau user. Ini adalah prototipe dari menu transaksi. Terdapat dua fitur dari menu ini yaitu konfirmasi pembayaran dan fitur tunggakan. Pada laman konfirmasi pembayaran terdapat status. Status di sini adalah untuk memberikan informasi bahwa pembayaran sewa yang sudah dilakukan tenan atau user sudah masuk dan sudah dikonfirmasi. Selanjutnya, pada fitur tunggakan, fitur ini dibuat untuk data tenan atau user mana saja yang belum melakukan pembayaran sewa. Tanggal overdue di sini adalah untuk informasi tanggal overdue dari setiap unit yang sudah disewakan. Dan untuk kirim notification dibuat untuk mengirim notifikasi ke tenan atau user bahwa sudah masuk tanggal overdue dan sudah harus melakukan pembayaran sewa unit. Pada service and maintenance, fitur ini dibuat untuk melakukan booking appointment technician. Apabila ada fasilitas unit yang rusak, kita bisa setting unit berapa jenis servis, apa yang mau diajukan, dan kapan.
atau dibuat berdasarkan detail yang dibuat oleh tenan atau user. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priti Fani. Saya akan melanjutkan presentasi dari Agnes. Tampilan mockup user. Kita masuk ke mockup tenan atau user. Di sini ada login page, yaitu laman utama dari user. Lalu ada 3 fitur yang dibuat, yaitu pembayaran, status pembayar, dan service and maintenance. Pada prototipe pembayaran, fitur ini dibuat untuk layanan pembayaran sewa bagi tenan atau user. User bisa memasukkan jumlah pembayaran, lalu melakukan transaksi pembayaran. Setelah user melakukan pembayaran, akan muncul tampilan tagihan sudah terbayar, dan akan memberikan informasi berapa dan tanggal berapa tagihan pembayaran sewa yang akan datang. Pada prototipe service and maintenance untuk user dibuat sebagai fasilitas user untuk melakukan pengajuan booking visit technician. Apabila ada fasilitas unit cost yang rusak, user bisa mengisi data nama, nomor unit yang disewa, waktu visit, dan jenis servis yang diajukan. Untuk fitur setting tersendiri, ini dibuat untuk user apakah ada data yang mau diubah atau tidak. Kesimpulannya, salah satu kebutuhan yang penting di dalam penyampaian informasi adalah mockup desain website, yaitu mockup merupakan ujung tombak pada presentasi desain. Adanya mockup desain website ini diperlukan guna meyakinkan Anda ketika Anda membuat website dengan desain custom. Melalui mockup, Anda dapat melihat visualisasi calon website Anda secara nyata sehingga Anda dapat memberikan masukan kepada desainer jika tampilan mockup dirasa belum sesuai dengan permintaan sebelumnya. Oleh karena itu, tak heran jika mockup merupakan bagian penting dari pembuatan website dengan desain custom. Sekian dari presentasi kami untuk pembahasan mockup prototype aplikasi web The Cost. Apabila ada salah-salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.